Halo, Ibu, Bapak, anak-anak, jemaat GKI Pamulang serta simpatisan yang saya kasihi. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Penetua Gradesi Andayani. Walaupun kali ini perjumpaan kita hanya melalui media digital. Tentunya tidak mengurangi kemesraan kita. Ibu, Bapak, dan anak-anak yang terkasih, mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami masa sulit. Kebosanan, kelemahan fisik, atau bahkan sedikit depresi. Anak-anak mungkin yang sudah cukup lama tidak bersekolah, tidak bertemu dengan teman-temannya, mulai merasa bosan, mulai merengek pada orang tua untuk bisa keluar ataupun berjalan-jalan, dan sebagainya. Pandemi COVID ini memang tidak mudah dihadapi. Selain kita memerlukan uang ekstra untuk membeli ini dan itu guna memenuhi pola hidup sehat, kalaupun kita harus keluar, kita harus ekstra hati-hati, harus ekstra waspada di dalam setiap kegiatan kita. Karenanya kita membutuhkan dukungan, semangat satu sama lain. Di masa-masa sulit di dalam kehidupan kita ini, siapakah sumber pertolongan kita? Pasangan kita, orang tua kita, anak kita, pendeta. Bagaimana kalau kondisi mereka sama sulitnya dengan kita, atau bahkan justru lebih lemah dari kita? Jangan khawatir, masih ada satu pribadi yang maha kuasa, yang siap memberikan pertolongan pada kita, siap untuk mendukung kita. Ya, pribadi itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam surat 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ibu, bapak, dan anak-anak yang terkasih, di dalam surat 1 Petrus yang tadi saya sebutkan, kita diminta untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita. Bukan hanya kekhawatiran yang terkait dengan COVID, tetapi segala kekhawatiran ataupun semua persoalan yang kita hadapi. Permasalahannya, kalau kita boleh jujur, kadang kita hanya menyerahkan sebagian saja kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebagai contoh, misalkan kalau kita harus keluar rumah, maka kita akan menyerahkan kepada Tuhan kekhawatiran kita agar kita tidak terpapar oleh virus corona ini. Lalu kita berdoa dan menyerahkan perjalanan kita kepada Tuhan. Namun, persoalan atau kekhawatiran lainnya tidak kita serahkan kepada Tuhan. Kita masih mengandalkan kemampuan kita atau kemampuan keluarga kita. Atau yang lebih ekstrim lagi, bahkan kita meragukan kemampuan Tuhan. Atau kita merasa bahwa Tuhan terlalu jauh untuk dimintai tolong. Ada kalanya juga kita merasa bahwa Tuhan seakan enggan untuk menolong kita. Atau Tuhan tidak mau mendengarkan teriakan permintaan tolong kita. Seakan Tuhan membiarkan kita untuk menghadapi kekhawatiran dan persoalan hidup kita ini seorang diri. Saudara, dalam kondisi seperti ini, sebenarnya Tuhan sedang menguji kita. Tuhan menunggu kita untuk benar-benar mau merendahkan diri dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, dan hanya mengandalkan Dia dalam setiap perkara yang kita hadapi. Dengan demikian, iman kita akan bertambah kuat dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Untuk menjadi pemenang, kita bisa mencontoh pemazmur yang selalu menanti-nantikan firman Tuhan. Dalam Mazmur 130 ayat 5 dan 6, saya akan bacakan. Aku menanti-nantikan Tuhan,
Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Adakah kita juga mengandalkan Tuhan untuk membimbing kita keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita alami, termasuk yang kita hadapi hari ini? Mari kita tanggalkan kesombongan kita dan mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan segala persoalan dan kekhawatiran kita. Kita lebih rajin membaca firman-Nya, mencari tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Ia akan melepaskan kita dari segala kesesakan dan membawa kita ke padang rumput hijau. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kami seperti saat ini, kami percaya Engkau akan menguatkan dan memampukan kami, sebab Engkaulah sumber pengharapan kami. Amin. Demikian Ibu Bapak, semoga firman ini boleh menguatkan kita semua. Tuhan memberkati.